Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin wa qaimas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa qala aidha man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada hari yang ketiga ini di bulan Ramadan kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, baik berupa nikmatul Islam. Kita masih menjadi bagian minal muslimin wal muslimat, dan juga nikmatul al-iman kita buktikan dengan selalu mengatakan pada Allah sami'na wa ata'na, berkhusus di kaitan dengan ibadah puasa Ramadan kita ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, berkhusus nikmatus sehat wal afiyah saat pandemi ini sangat-sangat urgent, sangat penting bagi kita semuanya. Dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita masih bisa mengoptimalkan semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Kita jadikan sebagai pondasi, ya, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini, kehidupan yang sementara. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya adalah amal kita. Maka kita gunakan untuk apa? Kita jadikan nikmat-nikmat ini sebagai pondasi, landasan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, wabil khusus di bulan Ramadan yang berkah ini. Nah, kita nggak tahu, ya, apakah kita akan ketemu kembali bulan Ramadan di tahun 1443. Nggak ada yang tahu. Dan jemaah sekalian, itulah doa kita di awal bulan Rajab, ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, meskipun ada dua rawi yang dikatakan, ya, oleh beberapa ahli hadis bahwa dhaif, ya, tapi bisa digunakan untuk doa, ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, ya Allah. Berikan kami berkah dalam bulan Rajab yang sudah lewat. Bulan Sya'ban, sudah kita 3 hari yang lalu, kita masih ketemu Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ketemu bulan Ramadan ini. Luar biasa. Dalam riwayat yang lainnya, wa barik lana fi Ramadan, berkahi kami, ya Allah, di dalam bulan Ramadan ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, inilah perlu kita melakukan apa? Optimalisasi lagi, ya. Kita optimalkan lagi, ya. Nah, ini slide-nya. Kita optimalkan lagi waktu-waktu kita untuk membangun apa? Ibadah, amal kebaikan kita, amal soleh kita sepanjang di bulan Ramadan ini. Ini sangat urgent. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu udah punya, ya, perencanaan, takhtit, perencanaan dalam Ramadan ini. Bahkan bisa kita katakan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, bagi kita. Oh, itu bagus juga. Kalau itu tema kita, slogan kita dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita nggak tahu Ramadan akan datang, itu juga kita nggak tahu. Yang penting kita optimalkan, ya. Jangan sampai waktu-waktu yang ada kemudian sia-sia, ya. Puasa iya, tapi nggak ada kebaikan-kebaikan, nggak ada amal-amal soleh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala nggak membutuhkan puasa kita. Ingat,
Nanti dalam hadis, man lam yada' qala zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, wal amal bih, dan juga perbuatan yang dusta. Dusta, kebohongan, ya. Falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan. Laisa lahu hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ketika dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu. Dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ya, perlu kita perhatikan kembali gitu. Karena apa? Itulah kalau kita pahami ini peta proses ketakwaan kita. Ya. Ada perintahnya. Al-Baqarah 183. Output yang diinginkan dalam ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun. Ya, inputnya kita Ramadan ini. Kita dengan Ramadan ini, kita masuk dengan doa kita, wabalikna Ramadan. Kemudian prosesnya, ya, kita kelola. Ya. Proses Ramadan ini, siam kita, puasa kita, qiyam kita, tarawih kita, mungkin menambah boleh, qiyamul lail setelah tarawih, monggo. Yang penting kita melakukan witir 2 kali, ya. Di witir itu 1 kali dalam 1 malam itu. Bagaimana kalau kita nantinya witir kita di penghujungnya, ya kita tarawih tanpa witir dulu, boleh. Kalau kita bisa menambah lagi ibadah yang lain, boleh. Ya, sampai kita tutup dengan witir di situ. Kalau kita sudah witir, ya udah kita sunnah 2 rakaat, salam. Itu boleh juga kita lakukan, ya. Qiyam kita, siam kita, ya. Sunnah-sunnah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Nah, ini penting. Ini proses semuanya itu. Ada kaitan dengan mungkin sedekah kita. Proses ini. Menuju apa? Ketakwaan itu. Ya. Takwa. Ada ulama mengatakan takwa itu, orang takwa, ya, orang minal muttaqin itu, dia semakin dia tawadhu, taknya. Takwa, tak, qaf, waw, ya. Semakin dia tawadhu dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sebuah kesombongan dalam diri ini. Qaf, qanaah, semakin takwa dia semakin qanaah, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kaitan dengan rezeki. Ya. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, udah kerja yang luar biasa tapi masih diberikan rezeki yang sedikit. Jangan sampai nggak qanaah kemudian cari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke gunung-gunung, contohnya Gunung Kawi, ya. Biasanya begitu katanya, ya. Belum nengok ke sana. Ada yang lainnya, ya, ke tempat-tempat yang dikatakan itu ada jin dan sebagainya. Ini qanaah dengan apa yang ada adalah takwa. Waunya wara', hati-hati. Orang takwa itu hati-hati. Ini manfaat enggak sih? Ini hak enggak sih? Ya. Hak atau batil? Manfaat atau ada madaratnya? Apapun yang kita lakukan, hati-hati. Entah itu ucapan kita, tindakan kita. Karena jemaah sekalian, dalam ayat, ya, surat Qaf itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atidun. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang ide-ide, gagasan kita yang kita tuangkan, ada raqib loh. Ada atid loh. Ya, makanya ketika kita memahami pakai itu, Masya Allah, kita ada kehati-hatian, ya. Ya. Ya-nya apa? Yakin.
orang takwa itu semakin yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan ketemu kembali, yakin. Ya, ada keyakinan yang luar biasa. Ya. Biasanya itu keyakinan ini itu keimanan. Kalau orang yang sudah ada keimanan yang luar biasa, itu semakin semangat bisa. Ya. Semakin semangat, semakin bergelora dalam kehidupannya, semakin luar biasa. Itu jamaah sahabat begitu. Ya, bisa kita lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Sahabat yang wafatnya, lahirnya di Madinah, tapi wafatnya di Turki. Gitu. Luar biasa. Itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Anak sudah, alhamdulillah sudah 3 kali ya, ziarahnya ya, ke makamnya. Sahabat Nabi ini, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang rumahnya yang pertama kali pada waktu hijrah, Rasulullah tinggal di situ. Yang diceritakan pas pada hujan, itu rumahnya banjir semuanya. Bocor lah. Ya, bukan banjir, bocor. Itu luar biasa juga sekalian. Itu namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang luar biasa, semangat luar biasa itu. Itu kenapa? Ada sebuah keyakinan. Ya. Jemaah sekalian, maka ini proses peta proses ini harus kita pahami. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu kewajiban, kemudian ujungnya diharapkan dengan kita melakukan kewajiban ini ada ketakwaan. Mungkin kita bisa membaca makna takwa pendapatnya sahabat Ali ibn Abi Thalib. Beda lagi, beliau punya pendapat ada definisi ini takwa. Yang namanya orang bertakwa itu, contoh gini, ketika kita sukses Ramadan kita, ketika sukses kita lakukan puasa ini, ada 4 sifat. Itulah namanya minal muttaqin itu. La'allakum tattaqun. Kata beliau, yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil. Yang keempat, al-istidad liyam rahil. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini pendapatnya sahabat Ali ibn Abi Thalib. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ini tadi tak kedekan ya. Ketika orang itu ada al-khawfu, dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang takwa. Melakukan kemaksiatan, dia takut. Melakukan hal-hal keburukan, oh iya takut. Ini semakin apa? Semakin mendekatkan terus dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, selalu amal-amal kebaikan, ya. Amal kebaikan, amal-amal kesalehan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara. Semuanya ada kebaikan-kebaikan tuh. Ya kan? Ya kalau kita di KPP ini kan ada derajat-derajat yang luar biasa. Kalau kita bisa mencapai derajat itu sesuatu amal-amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kadang-kadang kita, ini kan bukan sholat ya. Bukan ibadah, salah itu. Yang namanya ibadah itu semua yang kita lakukan, sepanjang itu dicintai Allah, ya, kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah dakwah, ibadah. Ini jemaah sekalian. Kemudian yang kedua tadi kata Imam Ali, al-amal bitanzil, orang takwa itu melakukan amal-amal dengan apa? Al-Qur'an ini. Ya, mengamalkan Al-Quran, apalagi semakin kita dekat di Ramadan ini, Masya Allah, dekat dengan Al-Quran, ada interaksi dengan Al-Quran semakin kuat lagi. Bukan hanya kita tilawah, bukan, tapi kita tadabbur, makna, ayat demi ayat. Tidak hanya segitu saja, tapi kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam bingkai, pendapat-pendapat, madhab dan sebagainya. Oh ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau kita memiliki itu yang kita inginkan dalam Ramadan kita.